Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Rahmatullah Handi Pratama, NIM B100220187, kelas Manajemen Strategi C. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Strategi Usaha Dessert Rendah Gula dan Plant-Based untuk Masyarakat Sehat. Latar belakang, masyarakat modern semakin sadar akan pentingnya pola makan sehat dan mengurangi konsumsi gula berlebih. Tren gaya hidup sehat serta pola makan berbasis nabati (plant-based) terus meningkat karena dianggap lebih ramah lingkungan dan menyehatkan. Menurut penelitian Wulandari dan Arianto, strategi promosi dan kesadaran hidup sehat sangat memengaruhi keputusan pembelian produk rendah gula. Dengan demikian, dessert rendah gula berbasis nabati menjadi peluang bisnis menjanjikan sekaligus kontribusi nyata terhadap kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Definisi strategi yang diekspos. Strategi usaha yang diartikan sebagai rencana jangka menengah hingga panjang untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam konteks dessert sehat, strategi mencakup formulasi rendah gula, penggunaan bahan plant-based, branding yang menonjolkan manfaat kesehatan, serta pengelolaan rantai pasok bahan nabati. Pendekatan ini tidak sekedar mengganti bahan, melainkan membangun sistem inovasi produk, uji konsumen, dan pemasaran berbasis bukti ilmiah. Strategi produk dan inovasi. Formulasi produk rendah gula. Penciptaan dessert rendah gula memerlukan strategi formulasi yang tepat agar tetap mempertahankan cita rasa manis yang disukai konsumen. Pemanis alami seperti stevia, erythritol, atau madu rendah glikemik dapat digunakan sebagai pengganti gula pasir. B. Bahan dasar plant-based. Konsep plant-based mengandalkan bahan dari tumbuhan seperti buah, biji-bijian, kacang, dan sayuran sebagai bahan utama. Selain lebih sehat, bahan nabati juga memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi karena lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada produk hewani. Strategi bisnis dan pemasaran. Segmentasi pasar dan branding. Segmentasi pasar difokuskan pada konsumen yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan, seperti penderita diabetes, pelaku diet sehat, vegetarian, hingga komunitas vegan. Branding harus dibangun dengan menonjolkan nilai edukatif dan transparansi, misalnya melalui label tanpa gula tambahan, bebas bahan hewani, atau ramah lingkungan. B. Strategi promosi dan distribusi. Promosi dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, seperti bekerja sama dengan influencer gaya hidup sehat dan ahli gizi. Strategi digital marketing melalui media sosial, konten video, dan review produk menjadi cara efektif untuk memperluas jangkauan pasar. Distribusi produk sebaiknya mengadopsi sistem omnichannel, menggabungkan pemesanan online, pengantaran langsung, dan kerjasama. C. Model bisnis dan keuangan. Model bisnis dapat disusun dengan pendekatan bisnis model canvas (BMC) yang mencakup aspek promosi nilai, segmen pelanggan, kanal distribusi, struktur biaya, dan sumber pendapatan. Proporsi nilai utama adalah menghadirkan dessert sehat yang tetap lezat, alami, dan ramah lingkungan, walaupun biaya bahan seperti stevia atau almond milk relatif lebih tinggi. Strategi penetapan harga premium bisa diterapkan karena segmen pasar bersedia membayar lebih untuk produk bernilai kesehatan tinggi. Cocok untuk UMKM, bakery, pastry, produsen makanan fungsional, dan startup F&B sehat. Targetnya konsumen peduli kesehatan, vegan, intoleransi laktosa, dan keluarga dengan anak kecil. Watch, dessert rendah gula dan berbasis nabati, puding, cake, yogurt, es krim dengan pengurangan gula 30-50% atau pakai pemanis alami tanpa bahan hewani. When and where? Diluncurkan saat tren sehat meningkat awal tahun bulan puasa di kota besar, kampus, gym, atau melalui penjualan online. Why? Untuk memenuhi tren makanan sehat, diferensiasi merek, margin tinggi, produk fungsional, dan antisipasi regulasi gula. Langkahnya, riset pasar, prototipe, uji sensoris, sertifikasi, produksi, promosi, evaluasi, dan skalasi. Kelebihan dan kekurangan strategi. Kelebihan, nilai tambah kesehatan dan pemasaran, peluang regulasi dan akses pasar baru, daya tarik terhadap konsumen urban dan milenial, mendukung tujuan keberlanjutan ESG, inovasi produk yang fleksibel dan adaptif. Kekurangan, tantangan teknis dalam reformulasi, persepsi konsumen dan harga tinggi, keterbatasan bahan baku plant-based lokal, kebutuhan R&D dan sertifikasi yang mahal, risiko saturasi pasar, dan kompetisi besar. Efektivitas strategi. Strategi ini sangat efektif ketika kesadaran publik terhadap hidup sehat meningkat, seperti saat kampanye kesehatan atau regulasi pembatasan gula. Dengan kualitas rasa yang baik dan strategi digital yang kuat, dessert sehat dapat menarik konsumen urban. Namun, efektivitas menurun jika pesaing besar masuk atau kualitas sensoris menurun. Momentum terbaik adalah peluncuran saat tren gaya hidup sehat sedang naik.
Kesimpulan, strategi dessert rendah gula dan plant-based merupakan peluang bisnis masa depan yang sejalan dengan gaya hidup sehat dan keberlanjutan. Melalui inovasi produk, branding edukatif, serta model bisnis transparan, pelaku usaha dapat menciptakan produk lezat bergizi dan ramah lingkungan. Meski menghadapi tantangan biaya dan bahan baku, prospeknya tetap cerah dengan dukungan riset dan kemitraan lintas sektor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.